بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا آمين يا رب العالمين. Ibu-ibu sekalian, jamaah majelis ta'lim kurma. Kurma itu panjangannya apa? Komunitas Silaturahim Ummahat As-Salihah. Luar biasa. Insyaallah semuanya oleh Allah dicatatkan menjadi ummahat yang salihah. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini karena Allah Ta'ala memberikan kepada kita kesempatan, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemampuan, Allah memberikan kepada kita semua kebaikan sehingga terlaksananya acara di pagi hari ini. Itulah ibu-ibu sekalian, mengapa Rasulullah SAW apabila mendapatkan kenikmatan, maka Rasulullah mengucapkan Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu as-salihat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi, yang Allah itu bini'matihi, dengan kenikmatan yang Allah beri, tatimmus shalihat, semua amal soleh, semua niatan yang baik itu terlaksana. Karena apabila bukan karena nikmat Allah, tidak mungkin terlaksana. Maka itulah Nabi Muhammad mengingatkan kita, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sahhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia terlena dengan dua nikmat tadi. Yang nomor satu, nikmat sehat. Yang nomor dua, nikmat waktu luang. Dan orang itu hidup, ibu-ibu sekalian, di antara dua ini saya panggil ibu-ibu apa mbak-mbak? Mbak. Bunda-bunda. Masya Allah. Bunda-bunda ya, kalau di Malang sudah berubah, sudah lebih keren. Malang itu panggilannya auntie. Ya, nanti dipakai ya, biar keren. Maka manusia itu, ibu-ibu sekalian, berada di antara dua. Ada yang badannya sehat tapi tidak punya sempat. Ada yang punya kesempatan tapi badannya tidak sehat. Nah, kita ini alhamdulillah Allah berikan sehat pada badan kita, alhamdulillah, dan Allah berikan kepada kita juga kesempatan. Dan kalau dipikir yang ketiga, ada orang sehat walafiat, ada orang punya kesempatan tapi hatinya tidak tergerak. Nah, maka sempat itu karunia Allah, sehat itu juga karunia dari Allah, dan bergetarnya hati, gergeti hati untuk mau datang ke majelis ta'lim itu juga karunia dari Allah.
maka orang Islam itu harus sering-sering mengucapkan la haula illa billah. Kita ini tidak punya kemampuan, kita ini tidak punya kesehatan, kita tidak punya kepintaran, kita tidak punya kekayaan, kita tidak punya kemauan kecuali atas pertolongan dari Allah. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang paling baik untuk mendapatkan rumah tangga yang terbaik. Jadi kalau kita menginginkan rumah tangga kita itu baik, maka tidak ada contoh kecuali contoh yang datangnya dari Nabi Muhammad. Dilihat, cari ilmu bagaimana Nabi Muhammad berumah tangga. Cari ilmu bagaimana istri Nabi Muhammad SAW memperlakukan suaminya. Cari ilmu bagaimana contoh yang Nabi Muhammad ajarkan bagaimana menghadapi masalah rumah tangga. Cari ilmu bagaimana Nabi Muhammad SAW menghadapi ketika istrinya sedang perempuan ya sama macam orang itu ya tantrum. Anda ngerti tantrum? Tantrum ini moro-moro ngamuk gak jelas maksudnya apa. Pokok uring-uringan aja. Nah, itu semua kalau kita tidak punya ilmu tidak akan selesai. Maka dengan itulah majelis taklim yang semacam ini, majelis taklim kurma termasuk di dalamnya, adalah mengajak kita untuk memiliki ilmu agar kehidupan kita menjadi kehidupan yang dibimbing oleh ilmu, dan insya Allah kalau rumah tangganya dibimbing dengan ilmu pasti baik. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu sekalian, di pagi hari ini saya bikin materi ya ngasal saja. Karena waktu itu didatengin sama panitia, ayo Ustaz temanya apa? Saya bilang, Ustaz, rumah tangga neraka. Saya bilang, na'udzubillah min dzalik. Jadi ketika rumah tangga itu bagaikan neraka. Yang pertama ibu-ibu sekalian, ibu-ibu silakan buka di dalam Al-Quran pada surah An-Nahl ayat yang ke-80. Pada surah An-Nahl pada ayat yang ke-80. Pada surah An-Nahl ayat yang ke-80, salah satu fungsi rumah itu adalah tempat yang menjadikan kita itu tenang, menjadikan kita itu kerasan, betah, nyaman. Dan ketika kita di luar kepikiran pengen pulang, kalau sudah masuk rumah wis males metu maneh. Nah, itulah fungsi rumah yang Allah sebutkan secara ideal di dalam Al-Quran. Jadi orang itu kalau punya rumah, dia punya tempat untuk kembali. Dia punya tempat untuk dia itu ambaan do, lego gitu. Dia itu kalau punya rumah, dan ini tidak harus milik sendiri ya. Terus pokok Anda punya tempat untuk Anda bernaung bersama suami dan anak-anak. Mau ngekos tidak jadi masalah, mau Anda ngontrak rumah beberapa ruangan tidak jadi masalah. Alhamdulillah kalau memang Allah karuniakan rumah milik pribadi. Alhamdulillah. Nah, maka Allah Ta'ala menyebutkan dalam surah An-Nahl ayat yang ke-80, wallahu, dan dialah Allah, ja'ala lakum, yang menjadikan untuk kalian, min buyutikum, dari rumah kalian, min buyutikum, dari rumah kalian, itu Allah jadikan rumah itu untuk kita sakana. Apa bu? Sakanan itu artinya tempat untuk tinggal. Maka orang kalau tidak betah di rumah, rumahnya belum menjadi sakana. Rumahnya belum menjadi seperti yang Allah sebutkan fungsi ideal rumah di dalam Al-Quran. Tas melbu, terus kepikiran metu. Atau masuk rumah
mandi, ganti pakaian, tidur, besok pagi bangun, mandi, ganti pakaian, keluar. Seakan-akan rumah ini tempat untuk dia geblakno awak tok. Tidak ada komunikasi, tidak ada bercanda, tidak ada seru-seruan, tidak ada cerita, tidak ada nangis bareng, tidak ada ketawa bareng. Subhanallah. Dan ini sekarang, Bu, mulai banyak kita lihat. Bahkan sekarang banyak orang punya ruang makan dan meja makan tapi tidak pernah kepake. Mana orangnya yang kata? Panjangan kok ngaku sekali. Nah, kalau makan tidak di situ. Kadang-kadang makannya kalau sendirian di meja makan terasa kayak apa? Nah, maka itulah Bu yang Allah inginkan di dalam Al-Quran. Min buyutikum sakanan. Allah itu menjadikan rumah kita tempat tinggal. Nah, tunggu dulu. Dari An-Nahl 80 saya mau sampaikan beberapa hal. Nomor 1, kalimat bahasa Arab di dalam Al-Quran ketika berbicara ja'ala. Ketika berbicara apa? Ja'ala. Wallahu ja'ala lakum. Kalimat ja'ala di dalam Al-Quran dan di dalam bahasa Arab secara umum itu artinya ada ikhtiar yang harus dilakukan untuk itu bisa terwujud. Ada apa? Ikhtiar. Biar panjenengan tidak bingung. Ayat yang sering panjenengan baca setiap ada undangan nikah, mesti ayat itu terpampang di undangan pernikahan. Ar-Rum, Masya Allah, 21. Ada tulisan begini. Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Lihat ayatnya, khalaqa. Wa min ayatihi, di antara ayat tanda yang menunjukkan bukti kebesaran Allah, an khalaqa lakum, Allah menciptakan untuk kalian. Kalimatnya apa? Khalaqa. Kalau kalimat itu khalaqa, itu mutlak perbuatannya Allah, manusia tidak ikut campur. Menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan manusia, itu mutlak urusannya siapa? Allah. Ketika Allah berbicara pasangan, Allah memilih katanya itu khalaqa. Karena memang menjadi sunnatullah, tidak ada yang di dunia itu tercipta satu, tidak ada. Semuanya apa? Berpasangan. Ada siang, ada malam. Ada susah, ada muda. Susah senang boleh. Ada kaya, ada miskin. Ada sehat, ada sakit, ada menangis, ada semuanya. Anda cari di dunia ini yang satu tidak ada. Begitupun ketika Allah menciptakan manusia, Allah ciptakan pula yang ini merupakan tugas dalam tanda kutip untuk Allah Ta'ala, yaitu menciptakan pasangan untuk panjenengan. Maka kalimatnya khalaqa. Manusia tidak perlu ikut campur. Setelah potongan ayat itu selesai, wa min ayatihi, dan di antara tanda kekuasaan Allah, an khalaqa lakum, Allah menciptakan untuk kalian min anfusikum azwaja, pasangan dari jenis kalian sendiri. Setelah selesai dengan kata khalaqa, Allah pindah kepada kata ja'ala. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Setelah Allah khalaqa menciptakan pasangan, baru munculnya mawaddah wa rahmah. Itu bukan khalaqa, bukan diciptakan oleh Allah, tapi apa? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Maka kalimat ja'ala itu Allah memberikan fasilitas, panjenengan yang memproses. Allah Akbar. Nampaknya kedukuran? Enggak?
Enggak tahu kenapa saya hari ini mode serius ya. Jadi kalau khalaqa, Anda tidak usah mikir, mutlak itu urusannya siapa? Allah. Tapi ketika ja'ala, Allah memberikan alatnya, Allah memberikan bahan bakunya yang memproses siapa? Kita. Itulah makanya ketika orang punya pasangan tidak muncul mawaddah warahmah, yang salah bukan Allah, Anda yang tidak mampu memproses pasangan yang telah Allah beri. Contoh yang lain biar gampang guys. Bu, yang menciptakan siang dan malam siapa? Malam itu Allah ciptakan untuk kita melakukan apa? Istirahat. Siang untuk apa? Wa ja'alal laila libasa. Allah menjadikan malam libasa, tempat untuk istirahat. Wan nahara ma'asha, dan siang untuk cari nafkah, rezeki. Itu kalimatnya bukan khalaqa, tapi apa? Ja'ala. Karena apa? Malamnya Allah kasih, tapi ada orang yang malamnya main catur, main kartu, main game, nonton kok. Udah nyindir siapa? Nonton bola, cangkruk. Padahal malam itu Allah jadikan apa? Gelap, suasana nyaman, udara juga sejuk, enaklah malam itu. Maka Allah beri fasilitas, Anda gunakan atau tidak. Sementara menciptakan malam atau siangnya tugasnya siapa adik-adik? Allah. Tapi menjadikan malam itu untuk kita istirahat tergantung siapa? Nah, seperti itulah kira-kira. Nah, ketika Allah Ta'ala menyebutkan dalam An-Nahl ayat berapa tadi? 80. Allah itu menjadikan rumah kita untuk tempat tinggal. Kalimatnya bukan khalaqa, tapi apa? Ja'ala. Maksudnya apa? Anda harus berperan. Anda harus berperan. Nah, sekarang itu yang pertama. Berarti tidak semua rumah, Bu, itu menjadikan penghuninya nyaman. Betul apa enggak? Tidak semua rumah. Rumahnya Allah beri, rezekinya Allah kasih, mewahnya Allah anugerahkan, tapi kemudian bagaimana menjadikan rumah yang Allah beri itu nyaman, itu tugasnya siapa? Tugasnya kita sebagai penghuni rumah tersebut. Berikutnya, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Kalimat sakana itu satu akar kata dengan kalimat sakinah, podoplek. Sakinah itu apa sih? Ayo, tenang, nyaman, orangnya sumringah, atine ayem. Itulah sakinah. Maka majelis taklim semacam ini itu Allah turunkan ke dalamnya apa? Sakinah. Nah, maka sakinah ini, Bu, jangan ditaruh cuma di majelis taklim, bawa pulang ke rumah. Supaya apa? Ketenangan di majelis taklim itu bisa masuk ke rumah panjenengan. Nah, itulah fungsi rumah yang Allah maksudkan dalam Al-Quran. Bikin panjenengan nyaman, tenang, merasa sakinah. Makna yang kedua dari kata sakana, Anda pernah belajar bahasa Arab kan? Ada harokat mutaharrika, fathah, kasroh, dhamma. Ada harokat mati, sukun. Alif fathah, alif kasroh, i. Alif dhamma, u. Alif sukun. Ya, Pak. Alif fathah, alif kasroh, i. Alif dhamma, u. Alif sukun. Tidak bergerak. Maka dibilang hurufnya ghairu mutaharrika. Ghairu mutaharrika dalam ilmu tajwid itu artinya gak iso obah. Kalau a obah, i obah, u obah, sukun ya enggak juga. Anda kayak ngapain aja, iya. Nah, maka sukun itu berhenti. Maka rumah yang menjadi sakana
itu rumah yang menjadikan di dalamnya panjenengan berhenti. Wis tenang gak kepingin metu. Nah, itulah yang pertama Bu, yang kita harus tahu tentang rumah kita. Sekarang ayo dites masing-masing. Kalau ternyata rumah kita nggak bikin kita tenang, tidak memunculkan sakinah, di omah gelibet ae golek konco, "Rene Mbak, aku dhewean yuk masak." Saya tas teko, "Mbak, yuk metu nandi yuk, iki di omah kok koyok gak penak, kok koyok gak tenang." Masuk rumah nuansanya uri. Anak datang gerit, "Wah, mie minta." Nah, maka coba kita introspeksi, kita sudah dapat belum rumah yang semacam itu? Kalau sudah dapat, itulah rumah syurga. Nah, sekarang kita mau berbicara sebaliknya. Apa sebaliknya? Neraka. Nanti kalau Allah takdirkan, syurga berikutnya, neraka di sini. Panjenengan mau surga dulu atau neraka dulu? Neraka di sini. Memang pantas ya. Sudah. Sekarang kalau rumah itu ibarat neraka, Anda sebutkan dalam Al-Quran, salah satu ciri penghuni neraka itu apa? Yuriduna ayyakhruju minha. Allah sebutkan neraka itu dalam Al-Quran, penghuninya ngomong apa? Yuriduna ayyakhruju minha. Mereka kepingin keluar dari neraka itu. Disebutkan wa ma hum bi kharijina minha, dalam keadaan mereka tidak akan mampu keluar dari neraka itu. Nah, maka sekarang sebaliknya Bu, kalau rumah panjenengan itu syiarnya yuriduna an yakhruju minha, mereka senantiasa kepingin keluar darinya, maka rumah panjenengan itulah neraka. Setas melbu wes kepingin metu, baru masuk wes bingung lapo yo sebetulnya dia kok gak penak ya jalan doa yuk boleh pecah gak enak ya Srinatu yuk kok gak enak yuk Excelso yuk kok gak enak yuk Esteller berapa? Makni. Masya Allah, jadi penasaran ya Makni. Esteller Makni. Baru masuk rumah wes kepingin metu. Nah, itulah salah satu ciri rumah tangga neraka. Yuriduna ayyakhruju minha. Mereka itu senantiasa menginginkan apa? Keluar dari neraka. Nah, sekarang ibu-ibu sekalian, kita sekarang kepingin tahu, Ustaz, apa sih ciri-ciri rumah tangga neraka itu? Rumah yang seperti neraka itu rumah yang bagaimana? Rumah yang seperti neraka yang seharusnya kita jauhi, itu rumah yang punya ciri bagaimana? Nah, sekarang tulis ciri yang pertama adalah rumah yang tidak menjadikan penghuninya merasa betah di dalamnya. Rumah yang menjadikan penghuninya tidak merasa betah di dalamnya. Anda tulis dalam Al-Quran, Anda tulis dalam Al-Quran pada surah Al-Ma'idah ayat yang ke-37. Surah Al-Ma'idah ayat berapa? 37. Yuriduna an yakhruju minan nar wa ma hum bi kharijina minha. Al-Ma'idah berapa? 37. Berarti rumah ibarat neraka itu rumah yang menjadikan suami tas teko metu maneh. Anak-anak baru datang sudah kepingin keluar lagi. Ibu-ibu baru nyampe pulang pengajian, pulang silaturahim, pulang jenguk orang sakit, pulang dari acara-acara, pulang dari kerja, wes tas tekon dekek tas adus saling kepikiran metu. Al-Ma'idah berapa? 37. Itulah ciri rumah tangga neraka.
Boleh jadi rumahnya bagus, boleh jadi televisinya 62 inch. Tidak bisa mikir Anda, udah dua ya. Anda paling mentok 14 inch. Sombong lah gue petang puluh, omahku petang puluh, Mbak. Lihat kalau bal-balan itu sampai kupingnya pemain bal itu kayak tok bolongan. Masya Allah. Ini TV-nya udah kayak home theater. Sofanya, sofa yang mahal. Di setiap kamarnya ada AC, ruang tengahnya nyaman, ada tamannya, bahkan tidak jarang ada kolam ikan. Ya sudahlah, monggo persofanya dengan ada kolam ikannya, kolam renangnya, ada kolam ikannya. Dapurnya kitchen set mahal. Anda ngerti ada kitchen set? Saya biasa ceramah di Malang sih ya. Tahu kitchen set? Perlengkapan masak. Subhanallah, orang yang kitchen setnya mahal, rata-rata gak tahu masak. Rata-rata gak tahu masak. Jujur. Iya. Karena orang yang duitnya banyak, iso tuku kitchen set larang, gak perlu masak. Cukup pembantunya kalau enggak, atau kalau enggak beli, atau kalau enggak makan keluar aja. Nah kan coba ini namanya apa? Salah pikir. Anda beli kitchen set mahal itu untuk dipakai, bukan untuk dipajang kemudian dipamerkan. Nah, maka ibu-ibu sekalian, kalau kita merasa masuk ke rumah lah kok gak tenang, kita kehilangan ketenangan di rumah itu, kita kehilangan kenyamanan di rumah itu, kita tidak merasa ketika sampai rumah inilah tempatku yang sesungguhnya. Dan ini jauh lebih penting untuk perempuan dibanding untuk laki-laki. Karena memang laki-laki itu kodratnya di luar. Laki-laki, perempuan kodratnya mereka oleh Allah itu seperti panjenengan itu nun sewu nggih. Panjenengan itu ikan tawar ditaruh air tawar. Itulah kodrat panjenengan, tenang, nyaman, gak kepingin metu. Sekali metu gelagapan. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang perempuan itu, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan kalian para perempuan, apa yang Allah minta? Waqarna fi buyutikunna, tetaplah kalian berada di rumah kalian. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian itu tabarruj. Tabarruj itu dandan kenemenen, lek di omah gak mungkin dari dosa. Maka tabarruj itu ketika menjadi dosa ketika Anda keluar. Ketika Anda keluar. Berarti ayat ini menunjukkan perempuan itu harus di mana? Di rumahnya. Nah, maka untuk perempuan harus di rumah, rumahnya harus dibikin nyaman, senyaman surga. Nah, tapi kalau rumah itu bagaikan neraka, maka neraka itu dalam Al-Maidah 37, yuriduna ayyakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha. Mereka senantiasa kepingin keluar. Nomor 1. Sekarang Ustaz, bagaimana biar rumah itu bikin kita tidak kepingin keluar? Kalau secara manusiawi, ilmu tentang noto omah Anda lebih tahu. Maka rumahnya dibikin tatanannya yang nyaman. Walaupun mungkin tidak besar, tidak luas, tapi harus bersih. Jangan toleransi kotor, jangan. Kotor itu aib luar biasa. Kotor itu aib luar biasa. Jangan toleran dengan kotor. Karena kotor itu tempatnya jin singgah. Gantungan baju di mana-mana. Kemudian bekas makan, piring ditaruh mana. Nanti lagi baru datang tas ditaruh di, itu tidak rapi dan kotor, itu jangan ditoleransi. Nah, tapi secara syariat, bagaimana menjadikan rumah itu nyaman? Nabi Muhammad bersabda, "Nawwiru buyutakum bis-salati wa qiraatil Qur'an." Jadikan rumah kalian itu padang, jinglang, tenang, ayem, adem, tentrem, bis-salati. Dengan apa? Salat. Maka perempuan kalau dalam ilmu fikih ke masjid boleh apa tidak? Boleh. Tapi kalau ngomong mana yang lebih utama, sholat di masjid atau di rumah? Karena perempuan itulah ratunya rumah, Bu.
Jadi Anda yang paling berperan menjadikan rumah itu terasa nyaman. Sholaton di omah. Bahkan yang laki-laki, kalau sholat fardunya di masjid, sholat sunnah dianjurkan di mana? Di rumah. Bahkan Nabi Muhammad itu keluar dari rumah itu langsung sholat fardu. Karena qobliyahnya Nabi Muhammad dilakukan di mana? Di rumah. Karena itu ikhtiar untuk menjadikan rumah kita ini gak gampang kepingin metu, nyaman. Wa qiraatil Quran, dan jadikan rumah kalian itu padang, adem, tentrem, ayem, menjadikan penghuninya nyaman. Wa qiraatil Quran, dengan bacaan Quran. Lah ini maca Quran nggak tahu. Ayo jujur. Pamer, hilang pahalanya, hilang teh. Saya mau ngetes dong. Dengan bacaan Quran, baca Quran, suami suruh ngaji, istri suruh ngaji, anak-anak suruh ngaji. Nun sewu, kalau panjenengan punya asisten rumah tangga, diajak ngaji. Jangan masuk ke rumah kita orang yang tidak mau ngaji, penyakit. Ini kita mau ngaji sekarang serius. Kita harus ngaji guyon itu wis kakean, gak dadi opo-opo. Jangan masuk ke rumah panjenengan orang yang tidak mau ngaji. Maka itu jadi komitmen bersama. Karena ngaji itu narik malaikat, ngusir setan. Kalau malaikat rahmat itu bernaung di rumah panjenengan, mlebu omah atine krasa adem. Akhirnya rumahnya tidak menjadi rumah seperti neraka. Karena Anda masuk rumah krasa alhamdulillah, ati krasa lega. Alhamdulillah, ati kroso ayem, meripat tenang, pikiran adem. Karena apa? Anda punya rumah yang rumah itu penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tulis nomor 1 ciri rumah neraka adalah apa tadi? Rumah yang penghuninya itu tidak merasa tenang, senantiasa kepingin keluar. Jujur, dipikir, saya kasih waktu saya kasih waktu 5 detik. Yang nang iyo pora yo. Lewat mlebu omah kerasa kepengen metu gak ya. Jadi rumah itu datang. Nomor 2. Apa ciri penghuni neraka itu? Ibu-ibu buka dalam Al-Quran. Wa hum yastarihuna fiha. Dalam surah Fatir ayat 37. Surah Fatir ayat berapa? 37. Wa hum yastarihuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Penghuni neraka itu Bu yang nomor 2, senengane jerit-jerit. Sudah ada bapak tulis, sudah. Dalam kaidah bahasa Arab, kalau panjenengan pernah belajar nahwu, shorof, balaghah dan yang lainnya, dalam bahasa Arab itu ada satu kaidah. Tapi panjenengan nggak penting sih ya. Ini biasanya pamer tok, saya bisa bahasa Arab kan. Dalam bahasa Arab ada satu kaidah, ziyadatul hurufi ziyadatun fil ma'na. Ketika satu kata itu ada tambahan hurufnya, maka itu bukan cuma tambahan huruf variasi, tapi ada tambahan penekanan makna. Contoh, sabar ditambahi to, wastabir. Ada nggak dalam Quran? Wastabir li'ibadati. Aslinya bukan wastabir, tidak ada to itu. Aslinya apa? Wasbir. Aslinya apa? Wasbir, dan bersabarlah. Tapi karena sabar, posenya bagus banget tuh. Aslinya Bu, wasbir, dan bersabarlah. Tapi karena sabar tok tidak cukup, sama Allah ditambahi huruf to di tengah-tengah kata, wastabir. Artinya apa? Ini sabarnya harus ekstra.
Nah, sama seperti penghuni neraka. Aslinya pada surah Fatir ayat yang ke-37 itu bukan yastarihun. Aslinya apa? Wahum yasrukhuna. Yasrukhun. Yasruh itu jerit. Woi! Woi! Gak iso meneng. Woi! HP ku kebakaran. Woi! Bang mangan. Woi! Kopiku. Nah, coba subhanallah. Itu bukan cuma teriak tapi yastarihun. Yastarihun itu artinya dua. Nomor satu, teriak dengan nada yang sangat-sangat tinggi. Nomor dua, teriakan yang tidak ada henti. Teriakan yang tiada henti. Nah, sekarang Anda cek artinya coba. Surat Fatir ayat berapa? 37. Anda buka artinya. Dan mereka penghuni neraka itu yastarihuna fiha. Jerit-jerit, suarane banter, gak tahu mandek. Mereka teriakin siapa? Tuhan. Malaikat penjaga neraka siapa? Malaikat. Juga neriakin setan karena mereka marah. Kenapa dulu gara-gara kamu saya sekarang masuk neraka? Maka mereka itu teriak, wahum yastarihuna fiha. Maka rumah bu, nun sewu, rumah lihat di sini jerit-jerit. Ayo datangi, Tuhan bosan bolehmu. Suami teriakin istri, Anda kok ketawa? Kayak pengalaman banget Anda. Anda anggap itu normal? Tidak normal. Maka penuh dengan apa? Teriakan. Si anak teriakin ibunya, Bu, tak cepet, engkau telat. Istri teriakin suaminya, Mas, mana nih, wes mari, jangan mangan. Oh, biasa baca. Ayo, siapa punya mobil ini? Mitsubishi Mirage. Ya apa jenengan? AG 1697 TO. AG 1697 TO warna putih Mitsubishi Mirage. Ini kalau tidak segera dipindahkan akan diwakafkan. AG 1697 TO Mitsubishi Mirage berwarna white. Your white. Kenapa? PLN lah disetrum nanti. PLN nggak bisa masuk itu. Masya Allah, sudah. Memang ya Bu ya, kalau ngaji begini sama di Istiqomah juga sama. Kalau pas jadwal saya hari Kamis itu, ya Allah, itu pakai sepeda motor kiwonengan sampai dalam perumahan depannya itu mobil sampai sungkan. Saya pernah usul, ya apa caranya ya? Atau cari tempat yang lebih lapang, atau bagaimana parkirnya diatur dengan baik, karena ganggu jalan raya itu tidak baik. Jangan sampai panjenengan niat ngaji tapi ganggu orang. Sudah sampai mana tadi? Ando ya, karena ando ya. Oh bukan, mana? Dan gak dimasak deh, ngamuk. Dimasak deh, gak gelem. Masya Allah. Ini ciri rumah neraka. Ciri rumah neraka. Pertanyaan, seberapa luas sih rumah panjenengan itu? Sehektar? Berat untuk melaku beberapa langkah, ngomong yang pelan. Pak, dahare sampun kulo aturi. Coba, kenapa jalan beberapa koyo omahe Michael Jackson? Anda tahu Michael Jackson rumahnya 27 hektar. Enggak ngerti. Itu uang rumah kita lo paling ukuran sak gede-gede ini paling ukuran 40 persegi. Sak gede-gede ini 40. Itu pun kan ya enggak semuanya rumah. Ya ada taman nih, ada tempat parkirnya, ada. Uang rumah itu paling piro saya melaku di jalan dek. Nah, ayo nak sampun azan dan sholat. Ya udah. Yo panjenengan udah bikin aja
kaget. Lah itu adalah ciri rumah penghuni neraka. Isinya apa? Teriakan. Dan hati-hati, teriakan itu adalah perbuatan yang memicu ketidaknyamanan. Teriak, nada tinggi itu memicu ketidaknyamanan. Maka saya nggak mau cerita lah daripada kepancing saya. Jangan malah penasaran, itu bahaya. Itu, tapi orang Jawa itu gini, kita terbiasa ngomong dengan nada yang pelan, yang sopan, ringan, itu biasa. Tapi kalau orang-orang luar pulau kadang-kadang karena memang zaman dulu rumahnya berjauhan, mereka hidup di pesisir pantai, ya memang nada suara mereka itu settingan pabriknya sudah. Nah maka ciri rumah neraka yang nomor berapa? 2. Apa cirinya? Mereka senantiasa berteriak. Dan teriakan ini menjadikan rumah itu tidak nyaman. Maka jangan sampai anak-anak kita diajari untuk teriak. Ajo ngamuk-ngamuk. Ajo ngamuk-ngamuk tapi diingatkan sambil ngomong sama anaknya yang teriak, "Ma, udan." Ma, udan. Mae marani. Apa jerit-jerit? Ada kan? Ma, udan. Lek ngomong gak usah banter. Itu cocok. Kenapa? Anda mengingatkan orang lain untuk tidak berteriak, dan Anda sebelum memerintahkan, Anda contohkan dulu untuk tidak berteriak. Saya mau tanya, mantenakan nadanya tinggi atau rendah? Kok bisa rendah? Cek. Bu, orang kalau marah normalnya nada tinggi atau nada rendah? Tinggi. Padahal yang dimarahi di mana? Di depannya. Kenapa orang yang marah itu perlu dengan nada tinggi padahal orang itu ada di depannya? Karena hati mereka sedang jauh. Sehingga ngomong enduk itu, enduk ngerti enduk ya? Alon. Nah, ngomong alon itu terkesan gak lego karena hati mereka sedang berjauhan. Coba kalau orang lagi mesra, ngomongnya teriak atau berbisik? Kenapa berbisik? Gak khawatir, gak kerumunan. Kenapa berbisik? Karena hati mereka sedang dekat. Omongan pelan mlebu nang jerone hati karena mereka sedang. Nah, maka teriakan itu, Bu, itu ciri orang yang hatinya berjauhan. Kenapa begitu? Mereka tidak berkenan untuk berdekatan. Mereka kudu jerit dari jarak yang cukup jauh. Kalau orang itu hatinya lagi senang, lagi mesra, lagi baik, dia akan datengin itu pasangannya. Mas, dan hari sambut. Karena apa? Tidak sekedar untuk komunikasi, tapi ada intensitas kedekatan fisik yang lebih sering. Paham adik-adik? Anda ngerti, Anda tidak ngerti. Ini ceramah saya berat memang, tidak semua orang ngerti, susah memang ya. Sombong amat. Sudah, nomor 3. Nomor 3. Nomor 1 tadi apa? Senengane, kepikiran, kepingin, rumahnya tidak terasa nyaman. Surat apa? Al-Maidah ayat berapa? 37. Ciri yang kedua, di dalamnya penuh dengan teriakan. Apa teriakan itu? Dalam surah Fatir ayatnya sama, ayat berapa? 37. Jadi penghuni neraka itu senengane jerit. Nomor 3. Saling menyalahkan. Gara-gara sampean ini, raiso awakmu, raiso anak-anak ini tak susul udah, gak ada gelem mulai, bal-balan disuruh sekolah aneh. Kita kepingin rumah yang tenang, nyaman, suami ngerti, istri ngerti, anak-anak paham, kepingin kita. Tidak perlu rumah yang kemudian di dalamnya penuh dengan saling menuduh, saling menyalahkan, saling curiga. Ibu-ibu tahu
nanti aja lah, biar saya paskan waktu saya. Waktu nanti waktu nekat materi di rumah. Nanti aja kalau ada waktu saya ceritain nanti. Karena saya senang cerita. Lanjut tidak apa-apa. Anda tidak apa-apa, saya apa-apa. Pekan kelima itu jamaah, itu waktu saya sama istri. Entah istri ini, tapi panjenengan kerja kerasnya luar biasa, masya Allah. Ayo Kak Ustaz, orang boleh ngomong Ustaz. Saya mau bilang tidak kosong ini dosa. Dibilang kosong ini ada waktu saya yang harus quality of time, masya Allah. Wes, lanjut. Kita baru curhat. Sudah. Nomor 3, rumah yang di dalamnya penuh dengan apa? Tuduhan, permusuhan, saling curiga, yang di dalamnya penuh dengan pertengkaran. Antum cek ayatnya. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran pada surah Az-Zukhruf ayat yang ke-67. Surah apa ibu-ibu? Az-Zukhruf ayat berapa? 67. Anda baca Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang yang di dunia dahulu mereka saling mencintai. Siapa mereka itu? Suami dengan istri, orang tua dengan anak, anak kepada orang tua. Pokok kalau dibahasakan dengan bahasa Indonesia zaman dulu, keluarga batik. You know keluarga batik? Keluarga batik itu bapak, ibu, anak. Itu namanya keluarga inti. Maksudnya ngerti keluarga batik? Panjenengan sekolah sampai apa dulu? SD selesai. Panjenengan bukan SD dan SR ya. Kelasnya SR itu ya. Nah, keluarga batik itu keluarga inti. Nah, disebutkan dalam Al-Quran yang dulu di dunia mereka saling mencintai. Tapi cintanya itu bukan cinta karena Allah, bukan cinta dengan landasan takwa kepada Allah, tapi cintanya itu cinta hanya sekedar materi. Kepingin makan enak, duit. Kepingin rekreasi ke Kasembon, nggak usah buyang dulu, biasa saja. Loh, Anda belum tahu Kasembon sekarang Anda, rawan apa? Ada anaknya kepingin rekreasi ke New Zealand. Nggak ngerti New Zealand, ada nggak ngerti? Anaknya kepingin ngundang teman-temannya party. Nggak ngerti party, Anda ngerti partai. Party itu pesta-pesta. Istrinya kepingin beli tas branded yang dengan merek Hermes atau Herpes? Herpes apa Hermes? Keliru kabeh. Cara baca Hermi. Istri saya punya banyak. Daster. Bukan tas, istri saya punya daster. Udah, pengen beli tas branded, Suami kepingin menenangkan diri, nginep 6 hari di hotel, tidak diganggu istri. Jadi kesenangan mereka itu di dunia itu bukan kesenangan yang bersifat agamis, tapi kesenangan yang bersifat apa? Materi duniawi. Pesta, ulang tahun, makan-makan, rekreasi, jalan-jalan, nginep di hotel yang mewah, bintang, naik turun kendaraan mewah. Cuma itu loh. Tapi kering dari rasa takut kepada Allah. Apa Allah katakan kelak? Kalau mereka bakal masuk neraka, apa yang terjadi? Yauma idzin, pada nanti hari kiamat, ketika mereka sudah bakal dijungkrak nih itu apa? Dijongkrok nih, didorong untuk masuk ke neraka. Apa yang terjadi? Ba'duhum li ba'din adu. Mereka saling bermusuhan. Mereka saling apa? Bermusuhan. Ngerti bermusuhan? Gara-gara sampean. Lo gak iso lah, aku tak mau jilbaban gak gelem. Lo apa lah?
Jilbaban lah sampai ngomong ojo jilbaban dia elek, rambutku sih indah itu gak kelihatan indah pretan. Nggak kelihatan. Bahkan subhanallah. Ada satu jamaah pengajian ya, di Kediri sini. Tanya langsung sama saya. Katanya sama suaminya disuruh pakai rok mini kalau keluar. Saya bilang, Bu, Anda salah tanya kayaknya ya. Panjenengan kan jamaah pengajian lawas, saya bilang. Kok pertanyaan seperti itu masih di? Karena temennya ini, suaminya ini, circle-nya itu Nusehugi. Ini bukan menjelek-jelekan suku, ras atau apapun ya. Circle-nya itu orang-orang Chinese. Sehingga pakainya itu gengsi kan gitu. Dan yo pantes, mereka kan badannya memang yo pas lah Bu ya. Nah kita badannya Masya Allah kan. Ya kalau pakai gengsi malah kita mentol kabeh. Na'udzubillah min sudah. Maka sama suaminya, kalau ada acara pertemuan bukan keluarga, teman suaminya, circle ngerti? Komunitas, kumpulannya suaminya, si istri itu dipaksa suruh pakai rok mini, pakai kaos ketat. Terus tanya, Ustaz bagaimana hukumnya? Saya bilang, aduh, pertanyaan Anda tidak bermutu. Ya udah, saya bilang, Masya Allah Bu, panjenengan ngaji kan sudah lama Bu. Tidak boleh taat kepada manusia dalam perkara yang dimurkai oleh Allah. Siapapun manusianya, entah itu suami, bahkan orang tua. Kalau yang diperintahkan itu sesuatu yang melanggar syariat, panjenengan tidak wajib taat. Paham? Tapi ketika tidak taat kepada suami atau orang tua dalam perkara yang melanggar syariat, corone kudu api. Karena apa? Anda sedang berbicara dengan suami dan berbicara dengan orang tua yang wajib dengan adab budi pekerti yang luhur. Wes balik. Kemudian ba'dhuhum li ba'dhin adu. Maka satu dengan yang lain itu akan saling menjadi apa? Musuh. Jadi rumah neraka itu rumah yang di dalamnya penuh dengan permusuhan. Penuh dengan apa? Permusuhan. Suami lihat TV, istri narik remote. Opo, kaiso, tersanjung. Masih ingat film Tersanjung? Sinetron. Sampai berapa? 7 berapa? 8. Saya tahu bukan karena seneng. Umi saya senengnya banget. Kalau sudah tersanjung main, itu remote TV masuk sini. Ma, sponsor ma, ganti sih. Enggak lewat main ketinggalan. Ya apa? Tunggu ini. Masya Allah. Siji sampai 8. Nah, maka yang muncul permusuhan, suami nyalain istri. Ya apa iki? Arek-arek waya sekolah kok kelambine durung diumbah. Istri nyalain suami. Lah ya apa lah sampe gak golek pembantu aku itu tanganku mek loro, Mas. Iki yo masak yo ngladeni sampean yo iki. Anak-anak nyalain orang tuanya. Ganti wong tua orang genah blas, anake ke sekolah gak beres. Orang tua ganti nyalain anak. Loh, arek sekolah liyane umbah-umbah dhewe kontok sing males. Ini rumah tangga Bang, neraka yang isi dari orang-orangnya suami, istri, anak marahin orang tua marahin anak, istri marahin suami marahin istri. Itu doh isinya tiap hari. Itu neraka. Dalam surah Az-Zukhruf ayat berapa? 67. Ini gampang loh Bu. Jadi kabeh akhirnya 7. Al-Maidah 37, Fatir 37, Az-Zukhruf 67. 67, belakangnya 7 ya. Nah sudah, yang menjadikan rumah itu seperti neraka ketika di dalamnya itu penuh dengan apa? Permusuhan. Sekarang lihat, bagaimana Rasulullah menjadikan di rumahnya itu permusuhan itu menjadi sesuatu yang bukan cuma indah ya, tapi diselesaikan dengan cara yang elegan. Suatu hari begini, ada Ibunda Aisyah dengan Ummuna Sauda. Ibunda Aisyah dan Sauda. Jadi mereka itu kakak beradik karena pertama nikah Sauda, setelah nikah Sauda nikah Ibunda Aisyah.
sepeninggal siapa? Ibunda Khadijah. Kan urutannya begitu. Dan semua dari urutan pernikahan Nabi Bu ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Sudah. Suatu hari Sauda itu membantu Ibunda Aisyah untuk ngadon roti. Ngadon roti dibantu sama Sauda. Ketika mereka berdua duduk di suatu nampan untuk ngadonin roti, ditambah air, tambah tepung segala macam, dipipihkan segala macam. Tidak tahu ada masalah apa. Tiba-tiba Ibunda Aisyah itu marah sama Sauda. Langsung adonan roti itu diambil, dirautkan ke wajahnya Sauda. Serot. Kamu sih mulai rame. Di sini mau wedok ya. Langsung rame. Sauda tidak berani bales. Kenapa? Karena Sauda tahu ini rumahnya Aisyah, ini hari jadwalnya Aisyah, dan Rasulullah sangat mencintai Aisyah. Sauda kata balas itu wedi. Dalam keadaan secara fisik, secara umur menang jauh, tapi kesayangannya Nabi. Nolehlah si Sauda itu kepada Rasulullah. Anda tahu noleh maksudnya apa? Minta persetujuan. Seakan-akan cari pembenaran dulu. Maksudnya Ibunda Sauda ini oleh gak tak balas itu. Rasulullah paham. Latiniha, balas. Dan Anda tahu pembalasan itu terkadang Anda kok paham Bu? Itu luwih nemen timbang apa? Langsung Saudara, Rasulullah bilang balas. Pop, luwih akeh full sewajar. Sampai apa yang terjadi Bu? Itu adonan roti habis hanya untuk mereka berdua balas-balasan. Ini kan apa? Ini kan sesuatu yang menjadikan rumah itu aslinya tidak nyaman. Tapi karena ada Rasulullah di situ yang bisa mendamaikan mereka, karena sesuatu itu boleh dibalas, maka oleh Rasulullah disuruh apa? Balas. Maka salah satu caranya ketika ada konflik jangan dibiarkan kecuali selesaikan. Kalau enggak, itu akan muncul jadi sebab permusuhan. Satu masalah gak dimarahin, muncul masalah berikutnya kependem. Muncul masalah ketiga kependem 2. Muncul masalah keempat kependem 3. Muncul masalah 5 kependem 4. Dan pas nanti meledos, perempuan itu kan ahli sejarah. Ini Mas Yo. Biyen sing pertama Mas, Pak eling-eling loh. Itu tahun 97 Januari tanggal 7 Mas. Jam 4 sore pun jual seperempat. Nah, terus 5 tahun Mas. Tahun 2002, ulane September tanggal 15. Pas jam 7 bengi Mas. Terus paling ngono Mas, 3 tahun mana? Ini pelajaran sejarah atau apa ini? Nah, akhirnya apa? Muncul permusuhan itu antara sesama anak Bu, kudu dimarek nih, jangan dibiarkan. Dan Anda tahu, kita kan sering dengar apa? Yang membahagiakan orang tua di alam kubur itu adalah sholatnya anak, ngajinya anak, sedekahnya anak, doanya anak, ya enggak? Panjenengan lupa satu, rukune anak di dunia itu nyeneng wong tuane di kuburan. Rukunnya anak di dunia itu bikin orang tuanya nyaman di alam kubur. Ada dalilnya, ada. Suatu hari ada salah seorang sahabat mau ngasih kepada anaknya sesuatu pemberian. Terus sahabat itu karena pas ada kanjeng Nabi di sebelahnya, minta apa? Ya Nabi, ishhad, panjenengan kula dadekaken saksi nggih bahwa saya memberikan kepada anak saya si fulan ini sejumlah ini. Rasulullah tanya apa? Awa kullu abnaika tu'ti mithla hadza? Apakah semua anakmu kamu berikan seperti pemberian yang sama? Dibilang, oh ya udah. Sing tak senengi mek iki tok. Liyane gak bener be aku, sing bener mek sing iki. Iki bener banget be aku. Rasulullah bilang, saya tidak mau jadi saksi. Kenapa? Karena kalau kamu berikan salah satu dengan jumlah yang berbeda, nanti ketika kamu pergi mereka akan bermusuhan dan itu akan menjadikan kamu tidak nyaman. Menjadikan kamu tidak nyaman. Nah, termasuk masalah anak-anak itu diselesaikan. Misalkan
Ada anak kecil ngerebut mainan kakaknya. Lo jangan kakaknya dimarahin. Wah, mas gede ngalah, lo kan adik. Itu yang salah adiknya. Ajarkan kepada adiknya, itu kan barang milik kakakmu. Berarti kalau adik kepingin izin. Kalau sama kakak nggak diizinkan, dia ditunggu. Karena memang itu milik dia. Dijak ngomong, Bu. Bagaimana kalau barangnya adik diambil kakak? Jangan kakaknya disalah-salahkan kakak ini. Maka dilematisnya orang anak pertama itu repotnya di situ, pasti dikongkol. Nah, padahal kadang-kadang adiknya yang melunjak. Nah itu, Bu, tidak boleh ada di rumah tangga. Kalau panjangan kepingin rumah tangga itu tidak seperti neraka. Karena apa? Permusuhan-permusuhan semacam itu menjadikan rumah tangga itu layaknya neraka. Tulis yang keempat. Yang keempat. Apa rumah tangga neraka itu? Anda tulis dalam surah An-Naba ayat 35. Surah apa? An-Naba ayat 35. Kalau berbicara tentang surga, Allah mengatakan apa? La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Surga itu, Bu, tidak ada omongan yang kotor dan tidak ada kebohongan. Surga itu apa? Tidak ada omongan kotor. Omongan kotor itu apa? Anak-anak misuh, bapak elek ngomong jorok, ada anaknya, ada istrinya, ibu elek ngamuk lambene turah, lambene kusruh, anaknya di dalam goblok, cerewet, budek, celuket marah krungu. Coba, itu bukan ciri surga. Jadi surga itu la yasma'una fiha lagwan, tidak mendengarkan di dalamnya omongan-omongan yang jorok, wala kidzaba, dan tidak ada kedustaan. Berarti rumah neraka nomor berapa? 4. Rumah yang di dalamnya penuh dengan omongan kotor dan kebohongan. Rumah yang di dalamnya penuh dengan ucapan omongan kotor, jorok, dan kebohongan. Sekarang begini, sudah tulis? Sudah. Jangan pernah mentolerir apa tolerir? Laler mencolok rir apa lir? Yang betul tolerir apa tolelir? Apa pada gue kok? Nanti dicek di KBBI. Kamus besar. Iya, tolerir. Penasaran saya. Ya, laler mencolok ril, ya sip. Tolerir. Yang betul apa? Artinya adalah sikap atau sifat yang toleran. Berarti jangan pernah mentolerir. Karena ini dibahas. Ayo lanjut. Jangan pernah mentolerir anak-anak panjenengan pulang sekolah lah kok krungu mesu. Loh nah, kok ngomong kotor? Loh wow, manu Bu, mireng saking rencang dan sekolahan. Diberitahu dan perlu dudukkan 10 jam gara-gara itu. Karena ngomong kotor itu, Bu, bawaan sampai tua. Di Malang, saya pernah. Saya kelas 1 SMA. Lah, iya, 1 atau 2 SMA. Seneng-senengin nonton Arema. Maka kalau Arema main, adik saya berangkat dari Kasimbon bawa motor. Jemput saya di pondok, saya kabur. Nanti ada tempat titik kumpul santri-santri yang kabur. Dijemput sama adik saya nonton Arema. Berangkat ke, waktu itu belum di Kanjuruhan, masih di Gajayana. Jadi Malang kok ada yang dari Malang. Kalau kita beli tiket
Itu pertanyaan tuku piro mas? Nggak ada. Nggak ada tuku piro mas. Tuku piro? Gitu. Jadi sapaannya itu bukan mas tapi apa? Saya kaget tuh, saya biasa di pondok kerungu kalimat tak balas loh. Ya apa anda? Lo kita beli pakai duit baik-baik, nanti nonton Arema diceluk. Piro? Banter nih bisa tidak? Nah, maka jangan ditoleransi. Suami datang ke rumah, apa? Sumpah, pikirannya judet, terus ngomong sama anak-anaknya, apa anak-anak ini? Terus ngomong kotor. Jadi apa binatang kecilnya krik krik krik, jadi krik. Nah gitu. Itu langsung tarik suami ke kamar, tarik suami ke kamar, cepetan kelambi ini, cepresan, tarik kok diurui, misi. Sementara kalimat itu sekarang munculnya lewat medsos. Menurut saya ini contoh saja, jangan dianggap jelek. Kalimat anjir, anjay, anjing, itu kalimat yang tidak boleh masuk ke rumah kita. Jadikan rumah itu penuh dengan kalimat-kalimat yang sopan, kalimat yang indah, kalimat yang baik, kalimat berisi doa, kalimat berisi nasihat yang baik-baik. Nah, yang kedua, kebohongan. Jangan pernah mentoleransi kebohongan. Karena bohong itu ciri rumah tangga neraka. Karena surga nggak ada bohong. Tak cerita ibu, begini. Sebelum saya cerita, saya tanya dulu. Saya tanya, panjenengan tahu Nabi Ibrahim ketika meninggalkan Siti Hajar di kota Mekah? Tahu kan ceritanya kan? Ustadz Hatta banget kan? Tapi yang ini kayaknya panjenengan belum dengar dari Ustadz Hatta. Ditinggal kan? Tempatnya Pak, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi bi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tinggalkan istri dan anakku di tempat yang tempat itu tidak ada tanaman, gana wit-witan. Anda tahu ngerti tidak kalimat gana wit-witan itu? Itu mengartikan semua bentuk kesulitan. Kalau ada anak wit-witan, tidak mungkin ada air. Karena normal kalau ada air pasti ada rumput, tanaman. Berarti tempat itu tidak ada air. Yang kedua, kalau tidak ada tanaman, maka tidak akan ada binatang ternak. Kalau tidak ada binatang ternak, mereka mau makan dari mana? Jadi kalimatnya Allah ketika mengatakan fi wadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram, itu menunjukkan tempat itu tidak ada kehidupan. Tapi subhanallah ditinggal istri sama anaknya di situ. Anda tahu dikasih bekal apa? Tak lapor Ustadz Hatta loh. Dikasih bekal apa? Sak berapa? Sak truk? Satu kantong kurma yang akan habis dalam waktu 3 hari, dan satu kantong air yang akan habis dalam waktu 3 hari. Sudah? Dalam keadaan Siti Hajar sama Nabi Ismail kecil akan ditinggalkan di situ forever. Gak ngerti ya kan? Saklawase, sementara bekal makan hanya cukup untuk 3 hari. Ketika Nabi Ibrahim pergi, pertanyaannya Siti Hajar apa? Suamiku, ini kamu lakukan apakah ini merupakan perintah dari Allah? Jawabannya Ibrahim apa? Iya. Dak katik noleh. Ibrahim, Allahu amaraka bihadza, apakah ini perintahnya Allah? Naam, yo. Kalau Anda jadi istri, yo mbok noleh mas ngomong apa ini nah. Ndak pakai. Pertanyaannya satu. Segampang itukah istri percaya kepada suaminya? Mas Nandi pengajian, ya. Apa segampang itu Anda percaya sama suami Anda? Ini perkaranya bukan pengajian balik 2 jam.
Ini perkaranya ditinggal salawasnya di tempat yang tidak ada air, tidak ada tanaman, tidak ada binatang. Tanya, Allah yang nyuruh? Iya. Langsung, ya sudahlah, kalau Allah yang nyuruh pergi om. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kita. Pertanyaannya, apa kunci kok secepat itu istri dipercaya sama suaminya? Apa kuncinya? Nabi Ibrahim mulai awal menikahi Siti Hajar gak tahu ngapusi blas, gak pernah bohong. Sehingga seketika itu Nabi Ibrahim ngomong iya, Allah yang nyuruh. Dia mikir apa? Oh gak tahu ngapusi kok. Berarti sekarang pun dia tidak akan ngapusi. Suami panjenengan beripun. Saya mau nalesin kok gak berani. Suami panjenengan beripun. Ya normalnya manusia lah ya. Maka ketika istri itu sesekali muncul rasa tidak percaya, jadi salahnya siapa? Ya salah dewe. Memang track recordnya selama ini kakean ngapusi. Sehingga ketika dia ngapusi, jadi perkara kalaupun akhirnya dia jujur, istri mikir apa? Nah, maka rumah tangga itu jangan ada kebohongan di dalamnya. Nah, sekarang begini Bu, bagaimana wong kita ini perkara kecil aja loh bohong, perkara kecil bohong. Anda pernah belanja nggak ke minimarket yang banyak di pinggir jalan? Ada uang pasnya? Gak ada. Padahal wakil di kantongi. Loh kenapa ya untuk perkara kecil aja Anda harus bohong? Itu kenapa? Ada 500? Gak ada. Coba dulu. Ini loh urusan cili, Anda bohong, terus Anda anggap bohong itu tidak akan efek. Efeknya gede buat hidupan ini. Kalau memang Anda tidak mau ngeluarin duit kecil, ngomong aja. Itu aja Mbak. Gitu loh. Kenapa harus? Tidak ada. Apa urusan nih? Lo mek ngetokno duit kok kantong. Lupa belum disetorkan istri tadi. Nah, apa urusannya? Nah, maka di rumah Bu, kalau sudah banyak kebohongan bahaya. Sekarang pertanyaan, kenapa sih anak kita kok terbiasa bohong? Karena banyak faktor. Faktor pertama, orang tuanya ngajari. Kata bapak saya tidur. Tamunya ke rumah nih, bapakmu tidur sambil ngomong, iya. Setelah ada tamu gak gelem nemoni. Kata bapak saya disuruh bilang bapak saya sedang tidur. Balik. Kok gitu? Jangan bilang aja tidur. Balik. Barusan marah katanya saya bilang tidur. Tambah gawon. Contoh nomor 2, karena dia takut dihukum, sekali ini jujur digepuki. Akhirnya dia merasa, wah ternyata jujur tidak menyelamatkan. Ternyata yang menyelamatkan itu apa? Oh, maka anak itu kalau jujur Bu, suami kalau jujur, Mas, iya dia harus rapi mana? Aduh diamu. Setuju ya? Enggak, Anda kan enggak setuju contohnya aja kan? Kalau jujurnya kan setuju. Coba contohnya jangan itu lah Ustaz ya. Terus contohnya mau apa? Anda mau dibohongi gitu? Lui loro loh. Iya ya, lanjut aja. Sampai mana gitu? Kok jadi rasa kayak keringat dingin saya? Sudah, contohnya begini. Karena dia ketika jujur tidak diapresiasi. Tak kasih contoh ya. Nabi Muhammad itu mengapresiasi sahabatnya yang jujur. Padahal saat turunnya ngapusi. Namanya Khawat. Ada sahabat namanya Khaim, Kha, Waw, Alif, Qa. Khawat. Khawat itu si enom, ganteng.
rambutnya mesti klimis, terkenal ketampanan. Suatu hari sama Nabi Muhammad diajak berangkat perang. Setelah perang selesai pulang. Karena masuk waktu malam, kata Nabi Muhammad, "Qifu, mandek se, istirahat, bikin tenda. Kita lanjutkan perjalanan besok." Sudah, besok pagi ketika pasukan mulai kemas-kemas, kan pasukan perang itu pasti ada perempuannya, Bu. Perempuannya itu untuk ngeladeni pasukan, masak, ngerawat pasukan yang sakit, memberi minum, segala macam, ngerapi-rapi lah. Ketika sudah siap mau berangkat lagi besok paginya, ada perempuan-perempuan yang duduk di depan tenda kemas-kemas, ngerapikan panci, itu bahasa kita lah ya, ngerapiin panci, matiin api segala macam. Khawat lihat, loh, perempuan, khawat muda belum nikah, ganteng, membutendo, saling, pakai batik, minyak wangi, di kopiah, rambutnya disureni, jenggotnya di api-api, duduk, kenapa? Batik saya bagus ya. Bilang Masya Allah. Kalau tidak ada Masya Allahnya pulang suwe. Baru buka tadi pagi. Online, istri saya mau nikahin adiknya, seragamnya ini. Lah saya lihat ketok lambiannya lah gak kuatan ah. Ojo bang, kayak kok manten bang. Sudah. Keluarlah khawat ke perempuan tadi, ikut duduk sama perempuan, ngobrol. Bisa dibantu nggak? Gimana kemarin perjalanan capek? Nanti kalau capek bilang aja sama saya. So, jadi wong lanang ya. Ini namanya kalau dalam bahasa Kediri TPTP. Tebar pesona. Sudah. Ketika Nabi Muhammad keluar, ngelihat khawat sama perempuan. Kok lungguh bareng wong? Dipanggil, ya khawat, ma bika ma'an niswa. Lah pokok lungguh bareng wong itu. Panik, tuk, balik ke hadapan Rasul. Ya Rasulullah, farraj ibili. Saya enggak kumpul perempuan ya Rasul. Ini tadi unta saya hilang. Maka saya di sana itu memantau. Di mana unta saya kok enggak kelihatan? Oh kata Rasul, ya sudah. Kalau memang untamu hilang, cari. Karena unta itu mahal, kayak hilang eman. Sudah, panik. Padahal Rasul tahu ini orang bohong. Unta ini gak hilang. Sudah, setelah semua pasukan selesai, berangkat jalan menuju Madinah. Di tengah jalan, Rasul ketok khawat, diparani. Khawat, unta ya apa? Aduh. Dari bohong satu, jadi dua. Belum ketemu ya Rasul. Lu golek ana lho eman lho. Unta iku regane larang. Loh, lari khawat. Sampai Medina, ketemu Rasul. Khawat, kaifa bi'ibilik? Ya apa untamu? Aduh, mulai gelisah dia. Ini yang saya bohongi bukan orang biasa ini, Nabi. Akhirnya Khawat bilang, belum ketemu ya Rasul. Oh, cari temen ya, suruh bantu nyari ke tempat yang kemarin. Emang loh Khawat, karena unta itu harganya. Mulai hari itu Khawat kalau sholat, lek teko paling telat, lek mulai paling cepat. Khawatir konangan, Nabi nanti harus bohong lagi, ditanya ya apa untamu. Sudah tidak tekan Khawat. Suatu hari Khawat sholat duha. Pas rukuk, kerasa kaya ana uang di buri. Kanjeng Nabi. Apa yang terjadi? Fa yutawwilu salatahu. Salatnya didawaknya. Panjang, gak kali-kali sholat. Allah, suwe sholatnya. Mungkin dibaca 40 juz ini. Ya 30 tambah 10. Panjang. Mungkin. Hati-hati, jangan salah paham. Kalau bahasa kita, mungkin Nabi Muhammad tuh ngomong begini. Dawakno sak legomu tak enteng. Khawat bingung, waduh, mosok duha tembus duhur, dan gak lucu duha tembus duhur. Apa yang terjadi? Akhirnya sholatnya berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditanya, Khawat, unta ya, unta. Khawat kapok. Bilang, wes ya Rasul, kalau tak ngaku mawon gini. Kula niki ya Rasul ngapusi.
Lah pripun lho panjenengan ngonani kula lenggah kalian perempuan, maka saya ngaku saya bohong ya Rasul. Ketika Khawat itu ngaku bahwa dia bohong, tidak dihukum, tidak dimarahi, tidak dihina, tidak direndahkan. Rasulullah bilang apa? Ditungakni ping telu. Rahimakallahu ya Khawat, rahimakallah, rahimakallah. Semoga Allah merahmatimu, semoga Allah mengasihimu, semoga Allah menyayangimu. Sudah? Baru 10 hari kemudian Rasul itu ngomong di depan para jamaah, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilal nari. Yang jujur, kata Rasul, karena jujur itu membawa kebaikan dan kebaikan mengantarkan pada surga. Jangan bohong, karena bohong itu membawa pada keburukan dan keburukan itu mengantarkan pada neraka. Apa kata Khawat? Iki wong apik. Kalau Rasul mau, hadis ini diucapkan ketika saya pertama bohong. Tapi Rasul jogo, noto, ngenteni momen yang pas. Dan kalau Rasul mau, Rasul sampaikan di awal saya ngaku bahwa saya bohong, tapi tidak. Rasul tunggu 10 hari supaya keadaan normal kembali, baru dituturi. Karena Rasul ngomong, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Kebohongan itu mengantarkan endingnya masuk neraka. Maka kalau di rumah kita bohong, maka itulah rumah tangga neraka. Maka kalau putra putri panjenengan jujur, diapresiasi. Apik le, yo ngono rapopo, jujur masih yo sampean salah le. Piring pecah, iku mubazir, salah, tidak baik, sembrono. Tapi jujur sampean le menjadikan ibu senang. Nah gitu. Sehingga dia berani jujur. Itulah ibu sekalian dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Sebenarnya masih ada 2 lagi, tapi tak simpen, biar panjenengan penasaran. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.